Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan ikhlas, ya? Apa sih definisi ikhlas menurut ulama? Definisi ikhlas menurut ulama itu sangat banyak, Pak. Sangat banyak sekali, ya. Ada Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Adhkar An-Nawawi menyebutkan banyak sekali definisi ikhlas dari berbagai macam ulama. Ini bisa dilihat di dalam kitab Adhkar di bab awal, bahkan di bab awal, gitu ya. Akan saya ambilkan sebagian yang saya ingat. Di situ ada definisi ikhlas dari sebagian ulama begini: tarkul amal li ajlin nas fahuwa riyaun. Tarkul amal li ajlin nas fahuwa riyaun. Meninggalkan amal ibadah karena malu dilihat orang, itu namanya riya. Meninggalkan tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal, nggak jadi darusan, nggak jadi baca Quran, nggak jadi sholat sunnah katakanlah, karena takut dipandang orang, dilihat orang, itu adalah riya. Lah terus kalau itu riya, kalau orang amal karena pengen dipuji orang, namanya apa? Wal amal li ajlin nas fahuwa syirkun. Amal karena ingin dilihat, dinilai orang, itu adalah syirik. Bukan syirik akidah tapi ya, syirik di dalam ibadah. Dia ibadah untuk Allah juga untuk manusia, berarti menduakan niat ibadah, berarti namanya syirik. Wal ikhlas ayyu'afiyaka minhuma. Ikhlas adalah jikalau engkau selamat dari dua hal tadi. Tidak meninggalkan ibadah karena dilihat orang, tidak juga ibadah karena pingin dilihat orang. Itulah yang disebut ikhlas. Ikhlas tidak meninggalkan ibadah karena orang, juga tidak ibadah supaya dilihat orang. Selamat dari dua hal tadi, itulah dia disebut ikhlas. Ini baru salah satu, Pak. Di Adhkar An-Nawawi di bab awal itu sangat banyak sekali definisi ikhlas. Di antaranya juga adalah orang amal tadi dibersihkan, dimurnikan, murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal dibersihkan, dimurnikan, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena manusia, tidak karena makhluk, tidak karena kasihan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini definisi yang berikutnya. Masih ada banyak sekali definisi, ya. Di redaksinya ada di Adhkar An-Nawawi di bab awal. Sehingga terjadi pembahasan di antara ulama, kalau ada orang beramal 70% ikhlas, 30% karena ingin disanjung, ada pahalanya atau pembuatan. Kalau definisi yang ini kan ayu khalisol amal khalison ayyaj'al al-amal khalison liwajillah. Orang tersebut menjadikan amalnya murni untuk Allah. Kalau 70% murni untuk Allah, 30%-nya untuk dipuji orang, berarti kan gimana ini? Ada pahalanya atau pembuatan. Dan ini amatul balwa, ini kebanyakan orang begitu, ya. Ini udah bagus 70% ikhlas. Bisa juga 70%-nya nggak ikhlas, 30% ikhlasnya. Ini ada pahalanya nggak? Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan selama ada sedikit saja, walaupun cuma 30%, lebih kurang dari 50%, tidak ikhlas atau karena manusia, maka tidak ada pahalanya. Ini agak ekstrim, ya, berat kita ngikut yang ini. Sebagian ulama lagi mengatakan dilihat ikhlasnya lebih dari 50% apa pembuatan. Kalau ikhlasnya 50% ke bawah, maka baru amalnya semuanya tidak dinilai. Tapi kalau ikhlasnya lebih dari 50%, 55%, 60%, 70%, 90% ikhlas, sisanya tidak ikhlas, maka dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekadar ikhlasnya. Lu abot nggih? Ternyata
Ada rincian yang paling mudah, dan saya kira ini yang paling cocok buat kita semuanya. Ini dua-duanya agak berat, apalagi yang pertama. Karena yang kedua juga berat. Beratnya bagaimana? Kalau ikhlasnya kurang dari 50% nggak ada pahalanya. Kalau ikhlasnya lebih dari 50% diganjar, dikasih pahala sama Allah, tapi sekadar persentasenya pun. Ikhlasnya 70%, ya pahala 70%. Yang terakhir, kalau ada unsur ikhlasnya walaupun sedikit, maka dinilai atau diganjar atau dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ada ikhlasnya walaupun sedikit, kurang dari 50%, maka ada pahalanya, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling mudah. Ini keterangan ini juga ada di kitab Al-Manhajus Sawi. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menyebutkan ini. Atau juga ada di kitab fikih ya, seperti di Fathir Rahman, Sarah Zubat Ibn Ruslan. Di awal-awal bait itu juga menerangkan tentang masalah ini. Khilaful ulama, kalau ada orang yang ngamal separuh ikhlas, separuh tidak ikhlas, gitu ya. Adapun definisi ikhlas yang lain masih sangat banyak. Tadi saya kira sudah cukup mewakili ya. Kalau ingin didatangkan semuanya, insya Allah pertemuan berikutnya tak siapkan, tak bukakan di kitab Adhkar An-Nawawi, atau bisa dicek sendiri di kitab Adhkar An-Nawawi. Di bagian awal ada definisi ikhlas. Banyak sekali definisi ulama yang mendefinisikan tentang ikhlas. Tadi yang paling gampang, al-amal li ajli nas fahuwa riyaun, tarkul amal li ajli nas riya, wal amal li ajli nas syirik, wal ikhlas ayyu'afiyakallahu min huma. Kita amal, meninggalkan amal ibadah karena manusia adalah riya, beramal karena manusia adalah syirik. Syirik di dalam niat ibadah, bukan syirik akidah. Dan ikhlas adalah Allah menyelamatkan kita dari dua hal tadi, itu baru adalah ikhlas. Atau yang kedua, ikhlas adalah memurnikan amal liwajhillahi ta'ala, memurnikan amal murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga datang rincian fuqaha atau ulama tentang masalah pahala ketika orang amal separuhnya, berapa persennya ikhlas, berapa persennya lagi tidak ikhlas. Tadi tafsirannya ada 3 pendapat tadi ya. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, kenapa Pak? Ini harus tak cari dulu ya. Al-A'raf, bunyi ayatnya bagaimana? Bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na ya. Al-A'raf 176. Walau syi'na 76. Walau syi'na, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Syi'na la rafa'nahu. Kalau Allah berkehendak, kalau kami Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka kami akan mengangkatnya sampai pada kedudukan ulama. Ya. Yaitu biha bi an nawafiqhu lil amal, yaitu dengan memberikan dia taufik untuk beramal baik. Walakinnahu akhlada ilal ardi ay dunya. Akan tetapi syaitan tadi ya, akan tetapi dengan surat-surat sebelumnya, Pak. Ya. Ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi agak panjang. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki mereka itu, mereka akan Allah berikan taufik dan diangkat kedudukannya sehingga kedudukannya tinggi sebagaimana laksana kedudukan para ulama. Akan tetapi Allah menjadikan mereka itu cenderung kepada dunia,
walakinnahu akhlada ilal ardi ay ad-dunya wa mala ilaiha wattaba'a hawahu. Akan tetapi Allah menjadikan orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah ini, hatinya condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, gitu ya. Hatinya condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka diumpamakan, perumpamaan mereka adalah sebagaimana diumpamakan seekor anjing, ya. Intahmil alaihi yalhath au tadruhu yalhath. Namanya anjing, gitu ya. Kalau ditahan maka dia akan menjulurkan lidahnya, ya. Kalau ditinggalkan pun juga akan menjulurkan lidahnya. Itu perumpamaan anjing. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Maka ceritakanlah cerita ini, barangkali mereka ini orang-orang yang berfikir, yatafakkarun. Kurang lebihnya begitu, Pak. Kalau pengen lebih jelas, insyaallah pertemuan berikutnya tak urutkan dulu dari ayat-ayat sebelumnya. Sampun nggih. Jadi ini menggambarkan orang-orang zalim itu memang dikehendaki Allah untuk cenderung kepada dunia dan cenderung mengikuti hawa nafsunya. Dikasih nasihat kayak apapun, ya tidak ada mempannya. Laksana seekor anjing, mau diapa-apain, ditinggal maupun ditahan, tetap selalu menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan. Karena dia mendustakan ayat Allah, diumpamakan, yang namanya dusta itu umumnya pakai lisan, maka diumpamakan sebagaimana seekor anjing yang selalu bagaimana keadaannya, selalu menjulurkan lidahnya. Begitulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.